Pulang dari bekerja, dari sawah mencangkul, lapar dan dahaga, ternyata sampai di rumah mendapati istrinya masih berdandan di depan watu cermin ini atau batu kaca ini. Kemudian batu kaca ini dari atas sana, dari rumah kedua pasangan ini dilempar oleh suaminya sampai kemudian di sini. Kemudian istrinya itu tersungkur, menjadi cowok yang tersungkur, dan entah suatu sebab apa suaminya itu dadanya itu terkena pisau dari percekcokan antara suami istri ini, kemudian berubah menjadi recoh lanang yang saat ini. Iki sih dipegang ini. Nah, iki dicekel ini nih, teman-teman ya, dipegang seperti ini. Ini adalah batu kaca. Bercermin ya, batu. Ini ya, atau makhluk-makhluk yang menghuni sini. Betul. Kang, boleh diartikan Kang untuk maksudnya pisang kok dikasih sini kok maksudnya apa? Kita dapati di sini sebuah legenda yang berkembang di masyarakat. Sebuah perempuan yang dinamakan Reco Wedok itu dahulunya adalah sebuah cerita rakyat ya, kehidupan tentang suami istri, di mana kemudian seorang suami yang pulang dari bekerja, dari sawah mencangkul, lapar dan dahaga, ternyata sampai di rumah mendapati istrinya masih berdandan di depan watu cermin ini atau batu kaca ini. Kemudian batu kaca ini dari atas sana, dari rumah kedua pasangan ini dilempar oleh suaminya sampai kemudian di sini. Kemudian istrinya itu tersungkur, menjadi Reco Wedok yang tersungkur, dan entah suatu sebab apa suaminya itu dadanya itu terkena pisau dari percekcokan antara suami istri ini, kemudian berubah menjadi recoh lanang yang saat ini berdiri tegak. Sedangkan kemudian dandangnya yang kosong melompong ini pernah ditendang oleh sang suami menjadi situs suatu dandang yang kemudian sekarang sudah dipindahkan di Museum PIM Trowulan. Jadi ini legenda yang berkembang di masyarakat. Tapi kemudian dalam konteks arkeologi dan sejarah sebenarnya boleh jadi memang ini bertolak belakang. Mari kita berpikir sejenak, apa sih sebenarnya eksistensi dari legenda ini dengan hubungannya arca artefaktual. Secara artefaktual sebenarnya ini adalah mirip dengan Yoni Anfinis yang merupakan lambang dari Dewa Siwa. Sedangkan Reco Wedok itu sendiri kemungkinan memang adalah arca Buddha Avalokiteswara ya, atau Dewi Kuan Im ya. Sedangkan Reco Lanang sendiri itu memang arca Buddha Maha Aksobya. Sedangkan watu dandang sendiri dimungkinkan itu adalah bakalan dari lingga yang seharusnya ditancapkan besar menjulang tinggi ke atas ini. Masyarakat menamakan dengan watu dandang karena seperti dandang mengerucut ke bawah. Jadi berbagai hal legenda yang ada di masyarakat ini memang terselubung misteri yang ada di dalamnya, yang menyimpan di balik itu sejarah atau fakta sejarah tentang bagaimana suasana yang sangat magis di sini. Bahkan memang ini di lereng Gunung Budak ini pernah ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu tahun 1294, yaitu memuat informasi tentang masyarakat Desa Kudadu dan Lurah Kudadu pernah membantu Dyah Wijaya bersama 12 kesatria Singosari yang melarikan diri dari Singosari menuju kemudian ke Sumeneb, dikejar pasukan Jayakatwang, kemudian dilindungi oleh Lurah Kudadu dan masyarakat Kudadu, dan diantarkan sampai ke Rembang untuk kemudian berlayar menuju Sumeneb. 1 tahun kemudian setelah pelantikan Dyah Wijaya menjadi Raja Majapahit, tidak melupakan jasa-jasa masyarakat Kudadu. Langsung diberikan sebuah 13 lempengan prasasti tembaga yang berisi lengkap tentang peristiwa pelarian Dyah Wijaya ke Sumeneb maupun para kesatria, termasuk siapa saja pejabat awal dari Majapahit ini, termasuk kemudian yang paling monumental adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat Desa Kudadu untuk dibebaskan dari segala pajak dan pungutan.
Karena ini adalah sebuah pesan bagi kita semua para pemimpin yang tidak melupakan jasa-jasa rakyatnya pada awal-awal karirnya ya, untuk mengawali mau mendirikan sebuah kerajaan Majapahit untuk memulihkan kembali kerajaan Singosari yang telah ditaklukkan oleh musuh. Semoga kemudian hal seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi para pemimpin yang tidak melupakan kacang tidak melupakan kulitnya, atau masyarakat menjadi pemimpin yang tidak melupakan jasa-jasa masyarakat kecil. Dan ini semua ternyata kemudian salah satu di dalam prasasti Kudadu itu bahwasanya masyarakat Kudadu memang tidak dipungut pajak maupun pungutan lainnya, melainkan memang ada semacam 1 tahun sekali mempersembahkan paraga sekar bagi Sang Hyang Dharma Kleme, yaitu sebuah tempat suci pemujaan yang ada di Dharma Kleme di lereng Gunung Budak ini diduga. Mungkin saat ini bernama Dusun Kemloko. Mungkin kosakata kunonya berasal dari kata Dusun Kleme. Artinya Dusun Kemloko di Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ini tidak disangka-sangka ternyata memiliki sejarah yang cukup besar pada awal-awal pendirian Kerajaan Majapahit, yaitu yang sangat berjasa pada Dyah Wijaya atau Sang Rama Wijaya yang kemudian menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Semoga tetap lestari, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah batu kaca, batu kocon nih mak lampir teman-teman. Tuh, di. Jadi kepercayaan masyarakat ya, batu kaca. Ini kocon nih, konco-konco ini kaca nih. Iki sih dipegang ini. Nah, iki dicekel ini nih, teman-teman ya, dipegang seperti ini. Ini adalah batu kaca. Bercermin ya, batu cermin ya. Nah, di sini itu ada sesajen itu teman ya. Ada sesajen ini, ada menyan kang iki. Menyan. Iki. Ya, untuk membakar menyan tadi arang. Nah, ini arang, ada kemenyan, Bunga-bunga wangian. teh, terus Ada ada kapur siri, tembakau, Ya. dan pinang, Nah, degan. nah ini teman-teman ya, real nyata ini pisangnya dimakan penunggu sini teman-teman ya. Loh, gedangnya dimakan ini. Ya, ini Pisangnya ya. kelihatannya cara makan seperti ini bukan manusia lah. Artinya bukan manusia yang makan. Iya. Nah, bisa penunggu sini ya, atau makhluk-makhluk yang menghuni sini. Betul. Kang, boleh diartikan Kang untuk maksudnya pisang kok dikasih sini, maksudnya apa? Biar kenyang tak penunggunya ini, gimana? Oh enggak, memang untuk menghargai alam. Jadi ada kepercayaan semacam leluhur itu masih memiliki kekuatan gaib untuk menjaga, melindungi orang-orang yang masih hidup saat ini. Sehingga kemudian dengan anggapan panen bisa melimpah, hasil bumi bisa melimpah, itu juga ada semacam kepercayaan, juga ada sinergi yang saling kemudian menjaga, saling kemudian menyayangi, mengasihi ya, saling memberi gitu loh, antara roh-roh yang ada di alam dengan kemudian kehidupan manusia yang saat ini, yang eksis saat ini. Ada semacam kepercayaan seperti itu, sehingga kemudian memberikan hasil bumi yang ada di Nusantara ini, terutama memang pisang ya, lambang dari Pulau Jawa itu sendiri ya. Oh, pisang itu lambang Pulau Jawa Kang ya? Ya, karena negeri pisang ya, negeri pisang. Gitu Jadi pisang itu memang cuma tumbuh di iklim tropis saja. Soalnya itu kan eman, kan pisang susu kalau saya ini ya. Pisang susu ini. Ya, pisang seperti pisang susu. Susu ini. Terus Kalau untuk kelapa ini maksudnya apa ini? ya, kelapa muda ya. Kelapa muda itu memang Apa yang naruh itu biar awet muda lah gimana tah? jadi ini semacam persembahan. Jadi persembahan kepada leluhur gitu ya. Baik itu pisang maupun berupa degan atau kelapa muda yang disembahkan, yang dipersembahkan, gitu aja. Oke, terima kasih Kang. Berhubung ini sudah azan, kita akan pause dulu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Salam jas merah, keponakanku.